Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung situasi dan kondisi yang belum memungkinkan kita untuk beribadah PT di gereja, maka ibadah PT hari ini masih kita laksanakan secara online. Dan sebelum memulai ibadah, kakak ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk persembahan adik-adik bisa berikan kepada orang tua dan bisa dibawa ke gereja dari pukul 9 sampai 12 siang dan dimasukkan ke kotak persembahan yang telah tersedia. Dan yang kedua, kakak harapkan adik-adik menulis nama dan kelas di kolom komentar agar dapat kita lakukan pengabsenan. Lalu yang ketiga, kakak juga minta bantuannya adik-adik untuk mengisi form data diri di link yang sudah tersedia di deskripsi video di bawah ini untuk dilakukan pendataan. Dan yang terakhir, walaupun kita melaksanakan ibadah PT ini secara online, kakak harapkan adik-adik tetap bisa menjalankannya dengan khusyuk. Sebelum memasuki ibadah, kakak undang adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan nyanyian pembuka yang terambil dari KJ 292 Tabuh Gendang. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan terima kasih ya Bapak karena Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami masih bisa beribadah PT hingga saat ini ya Bapak. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak, dan kami bisa mengerti tentang firman yang telah difirmankan sehingga kami bisa terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Kita masuk ke dalam pelayanan firman, selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai pembacaan firman kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, hadirlah tengah-tengah kami, agar kami dapat memahami isi dari firman-Mu, dan apa yang kami baca benar-benar dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita buka sama-sama dari Yesaya 56, ayatnya yang pertama sampai yang ke-8, yang menyatakan, keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya. Ia memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan ia menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kukehendaki dan yang kupegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku.
Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebab tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Nah, adik-adik, konteks pelajaran kita hari ini tentang mengasihi Tuhan dan sesama. Hari ini kita akan membahas tentang siapapun itu dapat mengasihi Tuhan Allah. Orang dari latar belakang apapun atau dari bangsa apapun, semua dapat mencintai Allah. Semua dapat mencintai Allah dengan sepenuh hati. Nah, adik-adik pasti sudah dengar, adik-adik sudah sering ketahui bahwa bangsa Israel itu dahulunya adalah bangsa yang pernah diperbudak oleh kerajaan Babel. Nah, di dalam kerajaan Babel itu banyak orang-orang di luar Israel yang juga hidup di dalam kerajaan Babel. Jadi tidak hanya ada bangsa Israel saja di sana. Sehingga dalam kehidupan peribadahan mereka saat itu bukan lagi hanya keturunan Israel saja yang ada di sana, tetapi juga banyak orang asing di dalamnya. Nah, kalau kita sama-sama pernah baca pada Ulangan 23 ayatnya yang pertama sampai 9, di situ dikatakan bahwa orang asing itu tidak boleh masuk dalam jemaah Tuhan. Hal itu membuat orang asing merasa kecewa, membuat orang asing merasa mereka tidak layak untuk mendapatkan kasih Tuhan, tidak layak mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Lalu, padahal ada beberapa dari mereka itu yang datang dengan kesungguhan hati untuk beribadah kepada Tuhan dan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, dalam bacaan kita ini, kita sama-sama melihat bahwa ciri fisik ataupun latar belakang bukanlah hal yang penting atau bukan menjadi suatu alasan untuk kita dapat membeda-bedakan orang di hadapan Tuhan. Semua orang sama kok di mata Tuhan, dalam latar belakang apapun, kekurangan apapun yang dia miliki. Ketika ia datang dengan hati yang tulus untuk beribadah kepada Tuhan, mereka adalah orang yang sama di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat pada Yesaya 56 ini ayat yang pertama sampai 8, di mana pada ayat yang pertama itu di situ menyampaikan bahwa bagaimana maksud Tuhan. Jadi bagi orang yang menaati hukum dan menegakkan keadilan atau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka keselamatan Tuhan akan menaungi mereka. Jadi mereka akan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Lalu ayat yang kedua sampai yang keenam dikatakan bahwa di situ adalah kriteria orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang seperti apa sih? Orang yang memelihara hari Sabat, yaitu orang yang melakukan peribadahan kepada Tuhan. Lalu mereka yang sungguh-sungguh mengharapkan kasih karunia yang daripada Tuhan. Maupun mereka itu orang asing ataupun bukan orang asing, ketika mereka datang dengan bersungguh-sungguh, dengan hati yang ingin memuji nama Tuhan, maka mereka pun akan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keselamatan. Lalu pada ayat yang ke-7, mereka boleh datang ke tempat kudus, ke tempat peribadahan. Jadi Tuhan menyampaikan kepada mereka yang dengan kesungguhan hati untuk mengasihi Tuhan, mereka boleh kok datang kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan di tempat kudusnya. Tidak ada persyaratan apapun, tidak ada perbedaan apapun. Hanya kesungguhan hati ketika mereka ingin datang kepada Tuhan, Tuhan akan menerimanya. Jadi adik-adik, Tuhan adalah keselamatan bagi manusia. Tuhan berkenan memberikan keselamatan kepada semua orang tanpa batasan, tanpa melihat hal yang lain. Lalu, terlebih lagi dalam kehidupan bergereja, kita semua sama di hadapan Tuhan. Semua memiliki hak yang sama ketika kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Tapi,
Tuhan melihat hati yang bersungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan, hati yang sungguh-sungguh untuk memuji nama Tuhan. Kita bisa sama-sama buka di 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Di situ mengatakan bahwa janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kalau manusia melihat apa yang ada di depan matanya, tetapi kalau Tuhan itu dia melihat hati. Dia tidak peduli dengan bagaimana bentuk kita, bagaimana latar belakang kita, apa yang kita pakai saat kita beribadah, apa yang kita bawa, apa yang kita gunakan di badan kita saat kita beribadah. Tetapi Tuhan tuh melihat hati kita, bagaimana hati kita yang datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita ketika kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan itu melihat hati kita. Jadi, biarlah kita hari ini senantiasa memiliki hati yang mengasihi Allah dan sesama, tanpa membeda-bedakan antara diri kita dengan teman-teman kita yang beribadah yang lainnya. Jangan pula kita mengasihi sesama kita dengan keterpaksaan. Nah, hendaklah kita memiliki hati yang seperti hati Bapa, yang tulus mengasihi kita, anak-anaknya. Yang ketika kita mengasihi, ya ketika dia mengasihi kita, tidak ada syarat di dalamnya. Nah, kalau kita berkata bahwa kita mampu mengasihi Tuhan kita yang menciptakan kita, pasti kita akan juga untuk mampu belajar mengasihi sesama kita. Terakhir adik-adik kakak mau mengingatkan, memberikan catatan bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan tiap orang yang datang beribadah kepada Tuhan. Karena orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan itu akan mendapatkan keselamatan. Jadi kita mulailah belajar untuk tidak menilai orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan perbedaan yang mereka miliki. Adik harus belajar untuk menerima semua orang dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan yang mereka miliki masing-masing. Pada akhirnya kita pun pribadi memiliki kekurangan kita masing-masing. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi, anak-anak yang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan dan melakukan kehendak-Nya akan dikasihi oleh Tuhan. Serta anak-anak yang mengasihi sesamanya, mengasihi sesama itu yaitu mengasihi dengan tidak membeda-bedakan, mengasihi dengan full, tidak setengah-setengah, dan mengasihi dengan waktu yang lama, waktu yang terus-menerus, tidak terbatas. Karena kasih Tuhan Ia berikan kepada semua orang yang percaya kepadanya, tanpa batasan. Oke adik-adik? Amin. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman yang barusan kami baca dan dengarkan. Terima kasih untuk mengingatkan kami lagi untuk kami dapat mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Pakailah kami anak-anak teruna yang selalu setia untuk beribadah kepada Engkau Bapa, beribadah kepada Engkau dengan hati yang penuh syukur, dengan hati yang selalu menyembah Engkau. Bapa, kami berdoa juga buat teman-teman kami yang saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau berkati mereka Bapa, Engkau sembuhkan mereka, Engkau berikan mereka kesehatan agar mereka dapat menjalankan aktivitas mereka kembali dengan baik. Kami juga berdoa Bapa untuk adik-adik layan yang saat ini sedang beribadah. Kiranya Engkau berkati juga kesehatan mereka. Engkau juga Bapa yang memberkati pergaulan kehidupan mereka masing-masing. Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang saat ini berdampak dari COVID-19. Kiranya Engkau yang memberkati dan menopang keluarga kami, agar apapun yang orang tua kami kerjakan di masa-masa sulit ini kiranya dapat memenuhi kehidupan kami. Kiranya Engkau yang selalu menguatkan hati orang tua kami untuk dapat melewati masa-masa ini Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk ke-6 PLK, terkhususnya PLK Persekutuan Teruna. Kami berdoa untuk setiap
tugas pelayanan mereka. Kami berdoa untuk setiap apapun yang telah mereka rancangkan untuk tugas pelayanan mereka. Kiranya Engkau yang memberkati, kiranya Engkau yang menyempurnakan segala sesuatunya Bapa. Kami juga berdoa untuk majelis kami, Ibu dan Bapak Pendeta kami. Kami berdoa juga untuk pegawai kantor dan semua yang terlibat di dalam gerejamu, di dalam pelayananmu Bapak. Kiranya Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menumpang setiap tugas pelayanan mereka. Pakailah kami menjadi pelayan-pelayanmu yang setia kepada Engkau Bapa, menjadi pelayan-pelayanmu yang takut akan Engkau. Kami juga berdoa Bapak untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu Bapak bahwa segala hal yang terjadi dalam tahun-tahun ini sangat sulit bagi kami dan bangsa negara kami. Kami percaya untuk pemimpin-pemimpin kami di pemerintahan itu adalah seturut dengan kehendak-Mu. Engkau yang memberi mereka tugas untuk menjaga negara kami. Engkau juga yang memberkati mereka dalam setiap tugas dan pelayanan mereka Bapa. Kuatkanlah mereka untuk selalu setia dalam melayani kami dalam tugas panggilan mereka tetap setia dan jujur. Kau lembutkanlah hati mereka yang keras Bapa, untuk mereka dapat benar-benar bekerja dengan hati mereka. Kami juga berdoa terkhususnya untuk pulau kami, Pulau Bali Bapa. Engkau tahu situasi yang kami hadapi di tahun-tahun ini. Kiranya Engkau yang memulihkan pariwisata kami kembali. Engkau juga yang menguatkan pemerintahan kami untuk kami dapat bersama-sama bangkit kembali dalam keterpurukan ini Bapa. Kiranya Engkau juga yang memberkati, Engkau juga yang menumpang, Engkau juga yang membungkus semua dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni juga atas segala dosa dan kesalahan kami yang sering kami lakukan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja menyakiti hati Engkau. Ingatkanlah kami selalu Bapa ketika kami mulai berada dalam lingkungan yang tidak baik. Tariklah kami kembali dalam pergaulan-pergaulan positif, dan kiranya Engkau yang selalu menemani setiap langkah kaki kami Bapa, kemanapun kami pergi. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang tidak sempurna. Kami alaskan semua dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk ke dalam persembahan. Nyanyian persembahan kita terambil dari KJ 314, Pujilah Sumber Hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersamaku nyanyi tanah, kami melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri untuk memasuki doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami datang kepadamu ya Tuhan untuk memberikan persembahan ini. Kiranya Kau berkati ya Bapa tangan-tangan yang sudah memberikan, agar kiranya persembahan ini bisa berguna bagi gerejamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa ini ke dalam tamu saja. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Adik-adik tetap berdiri, kita bernyanyi nyanyian penutup yang terambil dari KJ 422, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak macam-macam di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak
Terima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam rangkaian ibadah Persekutuan Teruna melalui YouTube ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kini kami akan melanjutkan hari-hari kami, sertai kami, jadikan kami anak Tuhan yang selalu berwibawa, berbijaksana, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.